Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita bakal fokus ke satu bab spesifik nih. Dari buku David J. Lieberman, How to Change Anybody. Kita lihat bab 7. Ini topiknya lumayan sensitif, tapi relevan banget buat banyak orang. Memotivasi siapa saja untuk menurunkan berat badan. Iya. Topik yang seringkali tricky ya. Betul. Dan sumber kita ini bukan sekedar daftar tips diet biasa loh. Pendekatannya tuh psikologis banget. Jadi nawarin teknik-teknik yang dirancang buat ngubah pola pikir, dan yang penting, nyentuh sisi emosional di balik perjuangan nurunin berat badan. Jadi misi kita bareng Anda kali ini, ya buat bongkar strategi-strategi ini. Apa sih kunci psikologisnya yang bisa buka pintu motivasi itu? Baik buat orang lain atau mungkin buat diri kita sendiri juga. Siap ya kita lihat lebih dari sekedar kalori dan jadwal gym. Tepat sekali. Bab ini tuh berangkat dari asumsi kalau banyak orang sebenarnya ya, tahu apa yang perlu dilakuin buat lebih sehat. Tapi seringnya kejebak secara emosional. Kejebak gimana tuh? Ya, entah karena rasa malu, mungkin tekanan, atau sekedar capek mental aja gitu. Jadi intinya bukan maksa pakai logika, tapi gimana ya, memperlancar jalan secara emosional. Nah, teknik-teknik ini cara buat nyingkirin hambatan-hambatan gak kelihatan itu. Oke, menarik. Sip, kita langsung masuk aja deh ke teknik yang pertama. Namanya cukup unik nih. Tolong bantu saya. Idenya agak muter ya? Betul. Bukannya fokus ke orang yang mau kita bantu, kita malah minta mereka bantu kita buat capai tujuan kesehatan kita. Gimana tuh cara kerjanya? Contohnya gini deh, Anda bisa bilang ke pasangan, sayang, aku lagi berusaha banget nih makan sehat, tapi godaan kue di rumah tuh berat banget buat aku. Bisa nggak kita nggak usah nyetok dulu untuk sementara? Tolong bantu aku ya. Iya. Atau, aku kok males banget ya olahraga sendirian. Mau nggak temenin aku jalan sore? Biar aku ada motivasinya, gitu kan? Buku ini kasih contoh istri yang persis kayak gitu ke suaminya. Sampai ngajak daftar gym bareng, coba resep baru, tapi semuanya dibingkai sebagai kebutuhan si istri. Nah, ini cerdiknya di sini. Kalau pendekatannya bekerja di bawah radar istilahnya. Orang yang dimintai tolong itu kan jadi ikut ngubah perilakunya. Misalnya jadi ikut makan sehat atau ikut gerak. Tapi motif awalnya kan buat bantu orang lain. Oh iya benar. Bukan karena merasa diserang atau dihakimi soal berat badannya, ini seringkali lebih gampang diterima secara emosional. Dan yang menarik ya, begitu mereka mulai ngerasain manfaat positifnya buat diri sendiri, misalnya jadi lebih bugar, nah itu momentumnya bisa kebangun alami. Jadi ya cara elegan lah buat hindari konfrontasi langsung. Benar juga sih. Menghindari konfrontasi itu penting ya, apalagi buat isu sensitif kayak berat badan. Tapi kepikiran dikit nih, pendekatan ini apa nggak ada resiko bikin orang ngerasa agak dimanfaatin ya? Kalau tujuannya nggak sepenuhnya transparan gitu, mungkin perlu hati-hati juga ya nyampeinnya. Pertanyaan bagus itu. Ya tentu aja, otentisitas sama niat baik tetap jadi kunci. Kalau hubungan dasarnya udah kuat dan tulus, ini bisa jadi cara efektif. Tapi kalau ada keraguan, ya mungkin perlu coba pendekatan lain. Nah, kalau teknik pertama ini kan agak nggak langsung ya. Iya, Teknik kedua justru sebaliknya, butuh, cepet. betul banget. Teknik kedua, manfaatkan momen inspirasi. Lieberman nyebutnya "stake while the iron is hot". Kalau kita mungkin bilangnya kayak pukul besi selagi panas. Atau manfaatin momentum lah ya. Intinya, begitu orang yang ingin Anda bantu nunjukin sedikit aja percikan minat atau inspirasi buat hidup lebih sehat, Anda harus gercep, gerak sepet, jangan ditunda. Langsung sikat gitu ya. Iya. Kenapa harus cepat? Buku ini nyinggung konsep disonansi kognitif. Itu loh, rasa nggak nyaman pas tindakan kita nggak sejalan sama pikiran atau niat kita. Nah, itu mendorong kita buat nyelarasin. Oke. Jadi, pas seseorang bertindak cepat sesuai inspirasi kecilnya, misalnya langsung nyari info gym abis bilang pengen coba, pikiran bawah sadarnya bakal bilang, oh, aku lakuin ini, berarti ini penting buatku. Nah, ini ngebangun komitmen awal. Jadi semacam validasi internal gitu ya. Kayaknya gitu. Contohnya menarik nih. Ada Tom, istrinya Patricia. Cuma sambil lalu bilang, wah kayaknya seru ya kalau kita hiking kapan-kapan. Si Tom ini nggak nunggu kapan-kapan. Dia langsung planning dan pesen perjalanan hiking. Wow, langsung ya. Langsung. Atau pas Patricia bilang pengen coba masak lebih sehat, Tom langsung beliin buku resep rendah kalori. Kuncinya di kecepatan respon sinyal itu, sekecil apapun. Jangan biarin momen emas itu lewat gitu aja. Persis.
Inspirasi itu sifatnya cair, gampang nguap banget. Kalau kita nunda tindakan, bahkan cuma beberapa jam atau hari, keraguan atau kesibukan lain bisa gampang banget mademin api motivasi awal itu. Bener juga ya. Tindakan segera, sekecil apapun, itu fungsinya kayak jangkar psikologis. Itu ngubah niat yang tadinya abstrak jadi sesuatu yang konkret, nyata. Ya intinya nangkap energi positif pas lagi di puncaknya lah. Nangkap energi positif, oke, saya suka istilah itu. Nah, kalau udah berhasil nyangkar niat awal nih, gimana biar tahan lama? Ini nyambung teknik ketiga, menjadi bagian dari pola. Rutinitas berarti ya? Betul, maksudnya jangan biarin kebiasaan sehat yang baru ini, kayak olahraga rutin atau milih makanan, jadi sesuatu yang kepisah dan kerasa kayak beban tambahan. Malah sebaliknya, integrasiin ke dalam rutinitas atau pola hidup yang udah ada. Jadikan bagian alami dari alur keseharian. Oke, contohnya gimana tuh? Contoh yang dikasih itu pasangan yang netapin jadwal olahraga tetap. Katakanlah 4 kali seminggu abis pulang kantor. Aktivitas ini dijepit di antara rutinitas yang udah biasa. Pulang kerja, ganti baju, langsung olahraga. Pulang, mandi, makan malam bareng, waktu keluarga. Jadi diselipin gitu ya? Iya, diselipin. Dengan cara gini, kebiasaan baru itu jadi lebih otomatis dan kurang butuh kekuatan tekad tiap saat. Nah, secara psikologis, ini kuat banget. Kita ngomongin kekuatan pembentukan kebiasaan, habit formation. Pas sesuatu udah jadi bagian dari rutinitas yang mapan, kita nggak perlu lagi tuh ngabisin energi mental buat mutusin, duh, hari ini lakuin nggak ya? Iya. Udah otomatis. Udah otomatis. Keputusan itu udah dibuat sebelumnya. Ini ngurangin yang namanya decision fatigue. Apa ya? Kelelahan mikir karena kebanyakan ngambil keputusan. Konsistensi dalam rutinitas inilah yang ngubah tindakan jadi kebiasaan jangka panjang. Polanya kan kelihatan nih, bikin perubahan itu semudah mungkin dijalanin. Bikin semudah mungkin ya. Itu agak kontras ya sama pandangan umum kalau perubahan butuh perjuangan keras. Nah, kalau tadi kita ngomongin struktur sama momentum, teknik keempat ini masuk ke ranah emosi yang lebih dalam lagi. Kekuatan kebaikan hati. Wah, ini kedengarannya simpel tapi... Tapi dalam ya, implementasinya butuh kesadaran penuh. Ada 2 pilar utama di sini. Pertama, kasih penguatan positif hanya pas mereka ngelakuin perilaku yang diinginkan. Puji pas mereka berhasil olahraga, milih makanan sehat, atau nunjukin kemajuan sekecil apapun. Oke, fokus ke yang positif ya. Banget. Tapi, kalau mereka keseleo nih atau balik ke kebiasaan lama, jangan bilang apa-apa. Sama sekali nggak ada kritik, sindiran, atau bahkan nasihat pas momen itu. Diam itu emas katanya. Ini agak susah mungkin ya nahan diri buat nggak komentar. Bisa jadi. Nah, pilar kedua, dan ini mungkin yang paling penting, tunjukin cinta atau penerimaan tanpa syarat. Sampaikan dengan jelas kalau Anda menghargai atau mencintai mereka apa adanya. Terlepas dari berat badan atau kebiasaan mereka saat itu. Jadi unconditional love gitu ya? Persis. Buku ini nyontohin suami, Chuck, yang bilang ke istrinya, sayang, aku bangga banget sama usahamu nurunin berat badan. Aku tahu ini berat, tapi aku juga mau kamu tahu, seandainya kamu mutusin berhenti atau balik ke cara lama, itu nggak ngubah perasaanku. Aku tetap cinta kamu apa adanya. Aku dukung kamu karena kamu pengen ini, bukan karena aku nuntut. Pesan ini, kata Lieberman, perlu diulang secara konsisten. Wah, ini seringkali jadi bagian tersulit tapi paling transformatif kayaknya. Kritik ya, sekalipun niatnya baik, hampir selalu micu paksahanan diri kan. Betul. Orang bisa jadi malah makin nolak perubahan. Atau ya ngelakuinnya karena terpaksa, yang nggak bakal awet. Sebaliknya, penerimaan tanpa syarat itu kayak ngasih tanah subur buat perubahan yang datang dari dalam diri. Tanah subur ya? Iya. Pas seseorang rasa aman, diterima berharga apa adanya, resistensi internalnya buat berubah tuh seringkali jadi lunak. Mereka jadi lebih kebuka buat berubah demi diri sendiri, bukan karena tekanan. Masuk akal banget. Penerimaan bikin rasa aman ngasih ruang buat perubahan yang tulus. Jadi, pertanyaan tadi ya, kenapa pendekatan lunak ini bisa lebih kuat dari paksaan? Mungkin jawabannya di situ. Karena perubahan sejati butuh fondasi emosional yang kokoh, bukan paksaan. Nah, ini ngebawa kita ke teknik terakhir yang juga main di ranah emosi yang kuat nih. Iya, kalau teknik keempat tadi fokusnya nyiptain lingkungan emosional yang dukung dari luar, teknik 5 terhubung di tingkat yang lebih dalam, justru nyoba nyentuh motivasi internal yang nyangkut ke hubungan penting dalam hidup orang itu. Gimana caranya tuh? Caranya
dengan secara halus ngingetin mereka gimana kondisi kesehatan mereka bisa ngasih dampak baik, positif maupun negatif ke orang-orang yang mereka sayangi. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih ke nyentuh rasa tanggung jawab dan cinta mereka. Oke. Jadi ngaitin ke orang terdekat ya? Iya, buku ini ngasih ilustrasi kuat. Ada pria obesitas yang akhirnya termotivasi turun berat badan sampai 72 kilo. Kenapa? Karena cuma dengan cara itu dia bisa jadi pendonor ginjal buat putrinya. Wow, kuat banget itu motivasinya. Banget. Atau contoh ayah yang ke-trigger berubah karena ngebayangin kesedihan putranya kalau dia meninggal muda karena sakit jantung. Jadi mikirin konsekuensi ke orang lain ya? Betul. Contoh yang lebih praktis mungkin gini. Ada Emily, ibu tunggal, ngomong ke ayahnya yang cuek sama kesehatan. Ayah tahu kan betapa anak-anakku, cucu ayah tuh bergantung banget dan sayang sama ayah. Ayah tuh figur kakek sekaligus ayah buat mereka. Menyentuh. Kalau ayah ngerasa sulit jaga kesehatan buat diri sendiri, mungkin ayah mau mikirin demi mereka. Supaya ayah bisa terus ada buat mereka lebih lama. Nah ini kan secara nggak langsung ngaitin pilihan gaya hidupnya si ayah dengan kesejahteraan orang yang dia cintai. Ini menarik sih karena nunjukin pergeseran sumber motivasi. Pas motivasi intrinsik, melakukan sesuatu buat diri sendiri, mungkin lagi lemah. Motivasi ekstrinsik yang akarnya di hubungan emosional yang kuat. Iya, kayak rasa tanggung jawab, pengen ngelindungi, atau bahkan rasa bersalah kalau ngecewain orang tersayang. Itu bisa jadi pendorong yang luar biasa efektif. Jadi kayak pengungkit gitu ya? Betul, kayak ngaktifin tombol emosional yang beda, yang mungkin lebih kuat aja pas saat itu. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita udah lihat 5 pendekatan psikologis yang beda banget, minta bantuan secara nggak langsung, terus nangkep momentum inspirasi, integrasiin kebiasaan ke pola, ciptain iklim penerimaan tanpa syarat lewat kebaikan hati, dan terakhir, nyambungin perubahan sama hubungan emosional yang penting. Wah, luar biasa ya, dalam banget aspek psikologis di urusan yang sering dianggap cuma fisik ini. Intinya, kelima teknik ini nunjukin kalau motivasi sejati buat perubahan yang sulit kayak nurunin berat badan itu seringkali bukan soal paksaan atau logika doang, tapi tentang memfasilitasi perubahan emosional. Memfasilitasi ya. Iya, entah itu dengan bikin lebih gampang secara praktis dan mental, kayak lewat rutinitas, atau bantu saya, atau nangkep dan ngunci energi positif pas muncul, inspirasi. Ngeluluhin tembok pertahanan diri, kebaikan hati, atau nyalain api dari sumber yang paling berarti buat seseorang, hubungan. Ini tentang memahami dan kerja selaras sama psikologi manusia, bukan malah ngelawan. Pembahasan yang benar-benar ngebuka mata ya dari satu bab buku aja. Rasanya kita jadi punya peta baru nih buat mahamin kompleksitas motivasi, terutama buat sesuatu yang personal banget kayak berat badan. Banyak strategi di sini yang bisa kita renungin penerapannya, entah pas pengen bantu orang terdekat atau bahkan pas ngobrol sama diri sendiri. Nah, mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Gimana kalau kita selama ini terlalu sering nyalahin kurangnya tekad atau willpower pas seseorang atau diri kita sendiri gagal mempertahankan gaya hidup sehat? Iya juga ya. Gimana kalau kegagalan itu sebenarnya bukan soal lemahnya kemauan, tapi karena strategi yang dipilih itu nggak klik aja sama kondisi emosional atau psikologis yang mendasarinya? Mungkin ya, alih-alih cuma fokus berusaha lebih keras, kita perlu lebih pintar milih alat yang pas dari kotak peralatan psikologis yang baru aja kita bedah ini. Gimana menurut Anda? Pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini tentang cara memotivasi penurunan berat badan dari sudut pandang psikologis, berdasarkan bab 7 buku How to Change Anybody. Semoga ngasih Anda wawasan dan perspektif baru ya.